Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Kaya Raya Setelah Memelihara Tuyul. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sarah menitikkan air matanya. Dari awal suaminya tidak ada memberitahu akan hal ini. Sarah sadar di sini ia yang dijadikan tumbal. Ia bukan hanya melayani peliharaan suaminya, namun juga harus rela menyerahkan tubuhnya untuk dinikmati dengan percuma oleh orang yang telah membantu suaminya itu. Hidayat membelokkan motornya ke halaman rumah besar di tengah-tengah hutan dan perkebunan karet. "Turun, Dek." Sarah turun dan terpaksa membuntuti berjalan di belakang Hidayat. Ia hanya menundukkan kepalanya dengan air mata yang tidak mampu menjelaskan ketakutannya. "Bang." Dan tidak dipedulikannya oleh Hidayat yang tengah sibuk menunggu sang tuan rumah untuk membukakan pintu. "Abang jahat, menyembunyikan syarat aneh ini dari aku," ucap Sarah dengan mata yang berkaca-kaca. "Jika aku tahu aku yang akan dikorbankan pada dukun itu, aku gak mau, Bang. Aku kira aku hanya melayani peliharaanmu, tapi kenyataannya..." "Cukup, Dek. Jangan berdebat di sini. Kita sudah terlanjur. Jangan ngomong apa-apa lagi. Bikin pusing." Hidayat yang bertutur kata lembut itu sudah berubah dengan yang saat ini ada di depan Sarah. Sekarang sering marah-marah dan lebih garang. Tidak mau dibantah ataupun dinasehati. Hidayat yang dulunya sering menangis di sepertiga malam untuk diluaskan rezeki yang halal sudah tidak pernah hadir lagi. Ia disibukkan dengan dunianya yang baru. Jika hampir pukul 4 subuh, ia terbangun hanya untuk menanti kedatangan peliharaannya dengan wajah yang sumringah. "Shh, jangan nangis. Aku benci melihatnya. Hapus air matamu itu," ucap Hidayat menatap istrinya dengan wajah yang marah. Setelah perdebatan antara mereka, tidak lama pintu terbuka, menampilkan lelaki tua yang pendek, badannya putih, dan memiliki bercak coklat-coklat di sekujur tubuhnya. Kepala yang hampir botak dan tersisa hanya beberapa helai rambut tipis yang memutih. Lelaki itu tersenyum melihat sepasang suami istri itu datang di waktu yang tepat dan meminta mereka untuk langsung masuk ke dalam. "Kalian ada perlu apa lagi ke sini?" "Tidak apa-apa, Ki. Hanya ingin mengantarkan persyaratan setiap bulannya." "Wah, ternyata sudah sebulan ya. Gimana hasilnya? Kamu puas?" "Sangat puas, Ki. Saya sangat-sangat berterima kasih karena telah dibantu." "Syukurlah kalau kamu puas. Maka itu adalah kesenangan bagi saya." Di antara perbincangan keduanya, Sarah hanya menunduk diam. Bahkan ia tidak bersemangat seperti Hidayat yang bercerita dengan dibarengi gelak tawa. Sarah sangat merasa risih dukun di depannya kini selalu mencuri-curi pandang padanya sambil manggut-manggut memperhatikannya dari atas sampai ujung kaki. "Saya lihat sudah beli motor baru ya?" "Iya, Ki, tapi cuma beli yang bekas saja dulu." Dengan semangat Hidayat menceritakan apapun kepada dukunya itu. Dengan senang hati Aki Ajin terus ingin berlama-lama menatap Sarah dengan lirikan matanya yang sangat buas. "Wah, selamat untuk kau Hidayat. Sekarang kalian sudah hidup enak. Apapun yang kau mau sudah bisa dibeli. Tapi jangan lupa, istrimu juga harus siap terus melayani peliharaanmu, karena itu adalah kesenangannya. Dan jangan lupa setiap bulannya juga harus," ucap Aki Ajin menggantung ucapannya sembari melirik Sarah sambil tersenyum miring. "Oh, itu pasti, Ki. Ya sudah, silahkan, Ki," jawab Hidayat menyerahkan istrinya kepada Aki Ajin. Sontak Hidayat langsung menyenggol lengan Sarah untuk mengiringi langkah Aki Ajin menuju sebuah pintu yang tidak lain itu adalah kamar. "Dek, cepat," suruh Hidayat mendorong istrinya untuk berjalan dengan cepat. Sarah mengikuti Aki Ajin ke sebuah kamar yang luas, dan di dalamnya terdapat ranjang berukuran big size
dengan spray warna putih. Sarah menelan ludahnya. Tubuh renta di hadapannya kini sedang menutup pintu kamar dan menguncinya. Sarah masih terdiam menunggu perintah Aki Ajin, sedangkan Hidayat berada di luar dan diminta untuk menikmati makanan yang tersaji di bagian dapur. Tidak dihiraukannya Sarah, ia sibuk memasukkan makanan enak di depannya ditemani perempuan setengah baya yang kemungkinan adalah asisten rumah tangga Aki Ajin. "Berbaringlah, tidak perlu takut. Aku akan membuatmu merasakan kenikmatan yang tidak pernah kau dapatkan dari suami jahatmu itu," bisik Aki Ajin sambil menuntun tangan Sarah menuju pembaringan. Sarah hanya menurut saja, percuma berontak dan lari, karena ia sudah masuk dan terlanjur berada di tempat nista ini. Sarah perlahan duduk di atas kasur empuk itu, dengan diikuti oleh Aki Ajin sembari melepaskan tongkat beliau. Sarah sempat ragu, karena jika dilihat sepertinya Aki Ajin tidak terlalu bertenaga, bahkan untuk berjalan saja beliau memerlukan pegangan. Sarah duduk di samping Aki Ajin. Mereka berdua berhadapan dan satu persatu pakaian Sarah terlepas. "Mendesalah," bisik Aki Ajin yang sudah memulai permainannya. Di tempat yang berbeda, Hidayat sama sekali tidak memikirkan Sarah yang sedang disetubui oleh dukun itu. Ia hanya bersantai sambil merokok setelah menikmati hidangan. Hampir 1 jam sudah Hidayat menunggu istrinya, namun tidak kunjung keluar dari kamar. Ia penasaran dengan kegagahan lelaki tua itu seperti apa, hingga 1 jam tidak kunjung usai. Hidayat yang lebih muda saja tidak selama itu jika sedang memadu kasih dengan Sarah. "Santai saja, istrimu pasti baik-baik saja," ucap pembantu di hadapannya yang seolah tahu isi pikiran dari Hidayat. "Oh ya?" Hidayat merasa sangat mengantuk dan kembali ke ruang tamu. Di sana bahkan ia sempat ketiduran karena kekenyangan. Hingga tiba-tiba sebuah tepukan menyadarkannya dari mimpi indah. "Bang," panggil Sarah. Dek, ayo kita pulang, udah malam, anak-anak pasti menunggu," ajak Sarah berjalan lebih dulu. Hidayat yang masih merasakan mengantuk tidak banyak tanya. Mereka pulang hanya berpamitan dengan pembantu Aki Ajin saja. Setelah pergulatan tadi, Aki Ajin tidak keluar kamar, bahkan tidak mengantarkan tamunya pulang. Hidayat dengan wajah mengantuk terus melajukan kendaraannya. Di jalanan yang lengang dan gelap, mereka tidak ada obrolan hangat. Masing-masing terdiam, apalagi Sarah yang sudah capek akibat permainan Aki Ajin. Sarah dan Hidayat sudah sampai di depan rumah. Mereka tahu jika Abdu dan Yayan pasti sudah tertidur. Dengan pelan Sarah memanggil nama anak sulungnya. "Bu, Pak, kalian dari mana saja?" tanya Abdu sambil mengucak-ngucak matanya. "Dari rumah teman, sedang membicarakan pekerjaan," jawab Hidayat membuat alasan agar Abdu tidak marah. Abdu kembali ke kamar, sedangkan Hidayat dan Sarah juga masuk ke dalam kamar. Tidak ada pertanyaan dari suaminya ataupun mengkhawatirkan keadaan Sarah. Hidayat malah tidur dengan keadaan membelakanginya. Hidayat sangat cuek, rasa sayang pada Sarah sudah berkurang. Ia hanya sibuk menata masa depan dengan harta kekayaan yang siap menyambutnya. Bahkan Hidayat sudah berpikiran jika ia nantinya akan menambah peliharaannya lagi. Sebetulnya ia kemarin menyesali telah mengembalikan tuyul itu pada Aki Ajin. Padahal jika tidak jadi dikembalikan, mungkin pemasukannya akan lebih banyak. Berbeda dengan Sarah, ia merasa sangat akan jijik dengan tubuhnya sendiri. Walaupun setiap sentuhan Ki Ajin memang tidak ada duanya, bahkan permainan sang suami berbeda jauh. Aki Ajin sangat berbeda dan lihai. Walaupun ia jijik dan ngeri, namun ia tidak munafik. Ia juga sangat menikmati permainannya itu. Sentuhannya, bisikannya, bahkan suara Aki Ajin seperti seorang lelaki muda yang mapan, yaitu suara bariton dengan gagahnya. Jujur saja sebelumnya Sarah tidak pernah merasakan nikmat itu setelah beberapa tahun menikah dengan Hidayat. Bahkan permainan ranjang mereka sudah lama tidak sehangat biasanya. Sarah juga membenarkan bahwa Aki Ajin lebih hebat dari suaminya. Dari awal permainan memang ia jijik dan takut. Tapi ketika Aki Ajin berbisik di telinganya meminta untuk menutup mata, maka Sarah pun menurut. Bahkan ia menyukainya. Dari awal hingga akhir ia selalu menutup mata sesuai yang disuruh oleh Aki Ajin. Sarah pun juga baru sadar jika mereka terlalu lama di dalam, bahkan sampai membuat Hidayat ketiduran karena menungguinya. Namun di dalam hati Sarah ia merasa sangat kecewa pada Hidayat.
karena Hidayat dengan rela menyerahkannya pada tuanya untuk sebagai pemuas. Ia benci terhadap Hidayat. Lelaki itu tidak cemburu ataupun marah saat tubuh istrinya dinikmati oleh orang lain. Sarah marah pada suaminya. Jika ia tidak menyetujuinya, mana mungkin Hidayat bisa berbuat begitu padanya. Padahal suaminya itu suami yang bertanggung jawab, bahkan sangat melindungi keluarganya. Lantas Sarah yang belum tertidur pikirannya kembali pada Aki Ajin. Beliau mampu membuatnya puas hingga sampai saat ini ia masih terbayang-bayang. Sarah tersenyum-senyum seorang diri sambil berkata, "Tak sabar aku menunggu bulan depan yang akan datang." Sarah juga tertidur pulas sambil membayangkan permainannya tadi. Sungguh nikmat yang tidak pernah ia rasakan saat bersama suaminya. "Bang, gimana? Cari rumah kemarin?" "Sudah dapat, Dek. Nanti kita lihat bersama, semoga kamu menyukainya." Hidayat sudah memilih rumah di sebuah komplek perumahan sesuai yang ia mau. "Pakai DP, Bang?" "Sudah juga. Pokoknya sudah siap huni, Dek. Tenang saja, pasti kamu suka dengan rumahnya serta lingkungannya." Jelas Hidayat bersiap untuk ke pasar membeli kebutuhan dapur serta membeli susu untuk si Petu. Sarah menyerahkan catatan belanjaannya pada Hidayat. Ia sudah jarang berkumpul dengan ibu-ibu yang lain. Ia tidak suka jika ditanya-tanya perihal pekerjaan Hidayat, walaupun sudah ia jelaskan beberapa kali. Saat Sarah berada di rumah, ia melihat tetangga yang tengah menyapa suaminya untuk sekedar basa-basi. "Mau kemana?" tanya Bu Riri. "Ke pasar, Bu. Ada yang ingin dibeli." Perbincangan di luar mengundang rasa penasaran Sarah. Ia mengupingnya dari dalam. Sesekali Hidayat menanggapinya dengan candaan, lalu izin pamit kepada Bu Riri yang terus mengoceh. Padahal sudah sejak tadi Hidayat mau pergi. Namun rasanya tidak enak menyudahi obrolan Bu Riri yang seperti sengaja ingin berlama-lama. Setelah sampai di pasar, ia langsung membeli keperluan dan juga susu formula untuk si Petu. Kali ini Hidayat beli langsung 5 kotak, karena akhir-akhir ini peliharaannya itu sering meminta lebih. Di saat tengah sibuk mencari uang di dompet, tiba-tiba Hidayat dikejutkan dengan sentuhan di pundaknya sambil menyapa Hidayat yang tengah mencari uang. Ada Hidayat? Beli apa? Kayaknya banyak banget belanjaannya. Mau buka toko?" tanya Anton, teman sekaligus tetangga satu kampungnya. "Ngagetin aja." Tidak disadari oleh Hidayat, Anton memperhatikan belanjaannya, yaitu berupa kebutuhan rumah tangga serta terlihat susu formula dengan kemasan kotak berwarna merah yang sering ia lihat iklannya ada di TV. Anton merasa aneh, teman satu kampungnya itu beli susu dengan banyaknya, entah buat apa, sehingga membuat Anton bertanya-tanya. "Mau beli apa juga, Ton?" tanya Hidayat balik. "Beli kebutuhan warung nih," jawab Anton lantas tersenyum. Anton tahu jika kini Hidayat sudah lumayan berduit, makanya tidak aneh jika melihat belanjaan temannya itu banyak. Namun yang membuat aneh itu, Hidayat membeli beberapa kotak susu formula. "Sering belanja di sini juga, Ton?" "Iya, bahkan aku selalu belanja di sini karena cuma di toko ini grosir yang lengkap dan lebih murah." "Oh begitu. Iya nih, kayaknya memang lebih murah," jawab Hidayat membenarkan dan hendak berpamitan pergi. Sepertinya Hidayat, Anton berniat untuk menanyakan kepada karyawan toko yang berjaga. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak salah lihat jika yang dibeli Hidayat adalah berupa susu formula. "Pelanggan yang pergi tadi mau buka toko ya?" tanya Anton kepada karyawan toko. "Nggak tahu juga sih, nggak nanya-nanya tadi." "Terus yang ia beli tadi apaan?" "Cuma beli susu formula doang. Selain itu ia tidak beli apapun. Kayaknya bukan untuk dijual lagi deh, mungkin buat anaknya," jelas sang karyawan. Dan benar tebakan Anton jika ia tidak salah lihat tadi. "Memangnya kenapa?" "Tidak apa-apa, Bang. Itu tadi cuma tetangga saya." Hidayat berjalan menuju parkiran. Ia cemas dan juga takut jika Anton melihat barang belanjaannya. Walaupun susu formula tadi dibungkus dengan kresek hitam, namun jika dilihat sangat dekat, nampak jika yang dibeli berupa susu formula. Apalagi susu itu terkenal dan tayang di iklan-iklan TV. "Ini Dek, barang belanjaan taruh ke dapur ya," ucap Hidayat termenung dan berprasangka jika Anton tidak melihatnya. "Kenapa, Bang?" "Tadi saat di toko besar, Abang bertemu dengan si Anton. Ia seperti aneh memperhatikan Abang.
Abang khawatir aja jika Anton melihat susu yang dibeli tadi. Ya hati-hati dong bang, kok bisa sih sampai bertemu dengan si Anton? Sama-sama belanja dek, ia lebih dulu langganan toko itu. Abang khawatir nanti ia malah curiga yang aneh-aneh dan menjadi ancaman buat kita. Ya sudah bang, anggap saja Anton tidak melihatnya, jawab Sarah menyerahkan secangkir kopi. Sejauh ini tidak ada terdengar desas-desus orang-orang yang tengah kehilangan uang. Entah mereka yang ketinggalan berita atau memang sengaja tidak menceritakannya. Hidayat sebelumnya tidak pernah bertanya kepada si Petu tentang uang yang didapat mencuri uang siapa. Bagi Hidayat bodoh amat duit siapa, si Petu tidak perlu memberitahu dan Hidayat pun juga tidak ingin tahu. Dek, udah masak belum? Udah bang, mau aku ambilkan? Nanti saja, sini duduk samping abang. Kenapa memangnya bang? Abang mau tanya, kemarin malam kenapa kamu lama sekali di dalam kamar bersama Aki Ajin? Buat apa abang nanya begitu? Apa pedulinya? Abang nanya baik-baik dek, kok kamu malah ngejawab begitu? Lama banget loh kamu kemarin malam di kamar. Ngapain aja emangnya? Berhubungan? Kayaknya gak mungkin deh Aki Ajin itu berhubungan intim bersama kamu selama itu, tanya Hidayat menebak-nebaknya. Sarah tahu suaminya bukan peduli, namun hanya penasaran apa yang diperbuat oleh dirinya dan Aki Ajin di dalam kamar hingga selama itu. Sulit sebenarnya jika menjawabnya. Pasti Hidayat juga tidak percaya, bahkan hanya ingin mengatai saja. Masa si Aki Ajin masih bisa berhubungan? Memangnya kenapa bang? Kok nanya begitu? Bukannya kamu yang menyerahkan aku kepada dukun itu? Tinggal dijawab aja dek. Berhubungan badan atau hanya ngobrol saja sih kemarin itu? Aku mengerjakan sesuai apa yang abang perintahkan, jadi tidak usah banyak tanya deh. Gak usah marah juga dek, cuma nanya kok. Bukannya sakit hati ataupun cemburu, namun reaksi Hidayat malah menertawakan Sarah, seolah apa yang dilakukan Sarah sangat lucu. Abang bukannya peduli, malah menertawakanku. Ingat ya bang, ini semua adalah ulah kamu. Apa abang segitu penasarannya apa yang aku perbuat dengan Aki Ajin semalam? Kok malah sewot sih? Di sini abang yang nanya baik-baik, ucap Hidayat menatap Sarah dengan tatapan nyalang. Tidak dipedulikannya, ia malas untuk menanggapi pertanyaan suaminya itu. Ia memilih pergi keluar rumah dengan alasan belanja ke warung. Saat Sarah ikut nimbrung bersama dengan ibu-ibu yang lain, Sarah mendengarkan cerita bermacam-macam. Bahkan cerita tentang tetangga baru yang baru menempati rumah besar di kampungnya. Yang punya rumah gak pernah ikut kumpul-kumpul, belanja ke warung aja gak pernah. Apa begitu menjadi orang kaya? Ucap Bu Hati. Mungkin males bu, atau ada pekerjaan lainnya. Mungkin malas bersosialisasi, atau mungkin orangnya antisosial. Sarah hanya menanggapinya dengan senyuman saja. Sebenarnya ia pun juga malas untuk duduk di sana, namun jika di rumah ia malah pusing dan memilih menghindari pertengkaran dengan suaminya. Diundang ke acara syukuran aja dia gak pernah datang loh. Sudahlah, gak usah ngata-ngatain tetangga itu lagi. Kita kan juga belum kenal, kok bisa menghakiminya sendiri? Sahut Bu Yuni yang tiba-tiba datang, salah satu perempuan parubaya yang sangat dihormati di desa Capuk ini. Sebenarnya ada loh berita yang lagi rame dan menyeramkan, ucap Bu Yuni mengundang rasa penasaran. Berita apaan bu? Dengarkan baik-baik saya ya. Ini cerita mungkin akan membuat kalian ketakutan. Sedangkan yang lainnya sudah menunggu cerita yang dimaksud beliau. Cerita hantu? Lebih serem dari hantu, jawab Bu Yuni. Sedangkan yang lain memasang telinga masing-masing untuk mendengarkan, termasuk juga Sarah. Tadi malam saat suami saya pergi ke pasar sekitar pukul 3 dini hari, melihat seperti anak kecil. Tapi jika dipikirkan, mana mungkin ada anak-anak berkeliaran subuh-subuh. Saat hendak didekati, ternyata itu penampakan makhluk berkepala botak sedang menenteng sesuatu. Kata suami saya itu adalah tuyul sedang menuju pulang. Ah, beneran bu? Tanya Bu Wati tidak percaya. Iya, saya nggak bohong. Suami saya yang melihatnya langsung. Saran saya, hati-hati saja kalian semua simpan duit. Khawatir raib diambil tuyul. Sarah yang mendengarkan sejak tadi tidak karuan. Hatinya sedikit gelisah. Ia takut jika peliharaan suaminya itu ketangkep atau apapun itu. Memangnya
Di mana Pak Yasin melihatnya? Semua menunggu jawaban dari Bu Yuni. Wajah-wajah mereka nampak sangat tegang. Lantas sebelum menjawab, Bu Yuni menelan ludahnya sambil berkata, "Di jalan ini, di depan warung Bu Wati." Dek, berdebar kencang jantung Sarah. Tidak lain itu adalah si Petu yang hendak pulang menuju ke rumahnya. Sarah mencoba memasang wajah biasa-biasa saja agar keterkejutannya tidak begitu nampak. "Beneran Bu? Ih, ngeri banget." "Gimana penampakan lebih detailnya Bu? Kami juga ikut penasaran nih." "Ya gitu Bu, suami saya tidak menceritakannya begitu detail. Katanya cuma melihat sekilas lalu hilang tiba-tiba saat sudah menyeberangi jalan. Hati-hati aja kalian yang punya tabungan uang atau yang menabung pakai celengan, bahaya. Zaman sekarang ada saja yang masih peliharaan begituan." "Ya gitu Bu, mungkin malas kerja dan ingin dapat uang banyak." Setelah perbincangan mengenai tuyul itu, Sarah pulang lebih dulu karena merasa tiba-tiba tidak enak badan. Kepalanya berdenyut. Ia pulang tergesa untuk menceritakan kepada sang suami berita yang ia dengar. "Bang, aku ingin bicara deh sebentar, ini serius," ucap Sarah meminta suaminya agar menjauh dari kamar anak-anak karena Yayan dan Abdu ada di kamar sambil memainkan ponselnya yang baru dibelikan oleh Hidayat. "Ada apa Dek?" "Ini bahaya Bang, si Petu ada yang lihat saat Pak Yasin pergi ke pasar subuh." Jelas Sarah panjang lebar menceritakan tentang Pak Yasin melihat Petu yang menyeberangi jalan. "Mungkin Pak Yasin melihat peliharaan punya yang lain Dek. Tenang saja, mungkin bukan si Petu peliharaan kita. Ingat Dek, waktu lalu Ki Ajin memberitahu kita jika di kampung kita ini ada juga yang pelihara." "Iya sih Bang, tapi Pak Yasin melihatnya si Petu yang tengah menuju rumah kita ini." "Oh, begitu ya Dek. Dasar lelaki tua itu bisa-bisanya melihat si Petu." "Kamu dengar cerita ini dari siapa?" "Dari Bu Yuni, istri Pak Yasin sendiri. Beliau juga mewanti-wanti ibu-ibu yang lain untuk berhati-hati dalam menyimpan uang. Beliau juga memberitahu kelemahan tuyul itu agar tidak bisa mengambil uang." "Sepertinya lebih baik si Petu itu kamu kembalikan saja Bang. Aku takut ketahuan dan dihakimi warga. Aku ingin hidup normal-normal saja," pinta Sarah yang tengah dilanda resah. "Enak aja dikembalikan. Mendapatkannya aku susah payah dan aku tidak ingin lagi hidup melarat," jawab Hidayat tidak setuju jika Petu dikembalikan. "Tenang saja Dek, sebentar lagi kita juga akan pindah dari kampung ini. Tinggal menghitung bulan jika persiapan sudah matang," tutur Hidayat menenangkan Sarah sembari memeluknya. Hari-hari terus dijalani oleh Hidayat dan Sarah. Keuangan sudah sangat stabil, persiapan untuk pindah pun juga hampir rampung. Kerap kali Hidayat dan Sarah berpergian berdua hanya untuk menyiapkan rumah baru mereka, mengisi perabotan dan memesan pagar rumah seperti rumah-rumah samping kanan kirinya. Abdu dan Yayan tidak mengetahui tentang kepindahan itu. Dibiarkannya saja dua anaknya itu tidak tahu menahu. Jika mereka diberitahu dari awal sangat bahaya, karena mereka berdua khawatirnya malah bercerita ke teman-temannya tentang kepindahan mereka. Rumah besar dengan 3 kamar itu sangat luas. Hidayat dan Sarah sangat merasa puas atas hasilnya. Sesekali mereka tersenyum dan tidak menyangka jika akan memiliki rumah sebesar seperti sekarang ini. "Suka nggak Dek?" "Sangat suka Bang, rumah impian banget ini." "Syukurlah kalau suka. Setelah ini jangan ngeluh-ngeluh lagi atau malas-malasan untuk melayani si Petu karena hasilnya sangat memuaskan." "Iya Bang, baik," jawab Sarah malas jika mengingat ini adalah hasil kerjanya melayani peliharaan suaminya bersamaan dengan melayani Aki Ajin yang disebut oleh suaminya adalah seorang tuan. Mereka menunggu mobil pickup membawa perabotan datang. Semua mereka beli dengan keadaan baru untuk mengisi rumah baru mereka. Sejauh ini tidak ada tetangga yang mereka kenal. Setahu Hidayat, orang-orang sini juga para pendatang semua. 1 buah mobil pickup penuh membawa barang-barang yang sudah dibeli. Ada kasur spring bed bersama dipanya, kulkas, mesin cuci, dan juga televisi berukuran besar. Sarah terlihat sangat girang. Barang-barang yang dibeli oleh suaminya tidak pernah sekalipun ia kepikiran untuk memilikinya. "Terima kasih banyak ya Pak," ucap Hidayat sembari memberikan upah lebih pada sopir dan anak buahnya yang membantu. Hampir setengah hari mereka sibuk mengurus rumah baru dan kembali pulang saat jam menunjukkan pukul 2 siang. Mereka bergegas pulang karena Abdu dan Yayan pasti sudah menunggu.
Tidak lupa juga Sarah membeli makanan siap saji untuk kedua anak mereka. Lumayan jauh mereka berkendara antara jarak rumah yang berbeda kabupaten. Bisa dipastikan tidak akan ada yang mengetahui dan mengenal mereka. Kok tiba-tiba berhenti bang? Tanya Sarah melihat suaminya menghentikan motornya dan menepi ke pinggir jalan. Bentar ya dek, telinga abang tiba-tiba gatel. Jawab Hidayat sembari melepaskan helmnya dan menggaruk telinganya. Sarah terkekeh geli melihat Hidayat yang kegatelan. Ia menggaruk menggunakan dua tangannya karena telinga kanan dan kirinya gatal bersamaan. Aduh, kok gatal banget sih? Ih, luka bang, telingamu terlalu garuk. Mana kukumu panjang lagi? Ucap Sarah memperhatikan telinga suaminya. Gatal banget dek. Udah abang, lanjut jalan lagi deh. Nanti garuknya jika udah sampai rumah aja. Mana bisa ditahan dek, rasanya gatal banget. Paling cuma digigit nyamuk atau semut, nanti diolesi balsem bang. Lanjut jalan lagi deh, nanti keburu hujan. Hidayat kembali melajukan motornya. Ia sengaja tidak memakai helm lagi karena ingin leluasa menggaruk telinganya yang semakin digaruk semakin gatal. Dek, tolong garukin dong. Gak mau jijik bang, apalagi itu udah berdarah. Tahan aja bang, bentar lagi juga sampai nih. Sambung Sarah menolak untuk menggaruk telinga Hidayat yang sudah tergores dan luka akibat terkena kukunya. Motor mereka berhenti di halaman rumah. Sarah turun lebih dulu dan masuk ke dalam. Sedangkan Hidayat tidak henti-henti menggaruk telinganya. Bapak dan ibu pergi kemana sih? Kami pulang sekolah malah gak ada di rumah. Mana makanan gak ada? Tanya si Abdu yang kelaparan. Keluar sebentar, ada yang dicari. Nih bapak belikan ayam tepung kesukaanmu. Makan Ki, ajak adikmu. Jawab Hidayat dan langsung terukir senyum Abdu ketika ia dibelikan makanan kesukaannya. Jangan digaruk terus bang, nanti malah jadi korengan. Iya dek, abang mau mandi aja langsung, biar lebih segar dan membersihkan telinga dulu. Sarah hanya menggeleng-geleng kepala melihat suaminya yang terus menggaruk telinga sampai memerah bahkan terluka. Entah salah makan apa suaminya itu. Sarah pun juga tidak tahu. Sekarang ia ikut duduk bersama Abdu dan Yayan yang tengah menikmati makanan yang ia beli saat di pinggir jalan tadi. Bu, tadi kami bertemu dengan Bu Sukma. Beliau ngata-ngatain kami, bahkan menyebut bapak adalah seorang maling. Di mana kalian bertemu? Sehabis pulang sekolah tadi bu. Jawab Abdu terus menyuapkan nasi ke mulut. Bu Sukma ialah salah satu rentenir di kampung sebelah. Ia bekerja sama juga dengan Bos Willy. Uang yang beliau pinjamkan ialah uang Bos Willy. Sedangkan anak Bu Sukma yang bernama Baron bekerja sebagai anak buah Bos Willy, sebagai penagih hutang. Jika tidak bayar-bayar maka harta yang ada di rumah Baron angkat. Sedangkan yang berhutang ia pukuli sampai babak belur untuk memberikan efek jera karena tidak bayar hutang. Bahkan Hidayat pun juga pernah mengalami lebam di wajah akibat mendapatkan tinjuan yang keras dari Baron. Namun itu sudah berlalu. Sekarang Hidayat dan Sarah berjanji untuk tidak meminjam uang kepada Bu Sukma ataupun Bos Willy lagi. Pantang bagi mereka. Tapi kalian tidak diapa-apain sama Bu Sukma kan? Tanya Hidayat tiba-tiba yang juga ikut mendengarkan. Tidak ada pak, cuma kami berdua sakit hati aja. Bapak dikatain yang jelek-jelek. Jawab Abdu sambil menunduk. Tangan Hidayat terkepal kuat. Padahal ia dengan Bu Sukma tidak ada memiliki masalah. Uang yang pernah dipinjam pun juga sudah dilunasi kepada beliau ataupun kepada Bos Willy. Apakah saya boleh meminta sesuatu padamu? Tanya Hidayat pada peliharaannya saat berada di dalam kamar bersama Sarah. Tidak ada jawaban, namun hanya anggukan kepala sebagai tanda mengiyakannya. Hidayat tersenyum melihat respon yang didapat. Hidayat langsung mengutarakan maksudnya agar meminta petu menurut kepadanya. Saya ingin kamu mencuri semua uang di rumah Bu Sukma yang berada di kampung sebelah. Sambung Hidayat dan langsung disetujui oleh peliharaannya. Hidayat begitu yakin untuk meminta petu mencuri uang di rumah Bu Sukma yang berada jauh. Tapi hati kecilnya mengatakan jika petu yakin benar-benar bisa membawa uang dari wanita rentenir itu yang dulunya pernah menginjak-injak harga diri Hidayat. Kenapa abang meminta petu mengambil uang Bu Sukma? Biar jerah dan jangan ngomong sembarangan lagi. Apalagi beliau menjelek-jelekan aku di depan anak-anak. Mereka tidak tahu apa-apa. Iya bang,
Mungkin beliau hanya bercanda atau ingin basa-basi saja. Basa-basi apaan? Beliau itu memang suka belak-belakan orangnya, jawab Hidayat makin marah. Ingat loh bang, kasihan juga dengan Bu Sukma. Beliau itu juga kerja sama Bos Willy. Beliau juga ditekan untuk tega kepada orang-orang. Seharusnya abang minta si Petu untuk mencuri uang di rumah Bos Willy saja. Karena jika di rumah Bu Sukma, bisa saja uang yang beliau simpan bukan sepenuhnya milik dirinya. Biarin aja, abang udah kelewat kesal campur marah dengan wanita bau tanah itu, jawab Hidayat memperlihatkan wajah yang sangat emosi. Sarah tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan si Petu sudah pergi sejak tadi untuk pergi ke rumah Bu Sukma. Namun bisa diperkirakan tidak akan sampai semalam si Petu berada di rumah itu. Pasti ia juga keliling mengambil uang di rumah-rumah para warga yang lain. Pak, Bu, kok di dalam lemari kayu di bagian atas ada susu formula SGM sih? Punya siapa memangnya? Tanya Abdu heran, karena sebelumnya mereka tidak pernah membeli susu itu. Meminumnya pun tidak pernah sama sekali, ia ataupun dengan adiknya. Selain Yayan yang sudah sekolah dasar, tidak ada anak kecil lagi di rumahnya, sehingga membuat Abdu semakin bertanya-tanya, apalagi Sarah dan Hidayat tidak kunjung menjawabnya. Pak, Bu, kok kalian malah bengong? Itu susu punya siapa? Abdul lihat susunya masih bagus, expirednya juga masih lama. Oh, itu punya teman bapak. Mereka menitipkannya sama bapak. Dan kebetulan mereka ingin ngutang dulu agar sang anak tetap bisa minum susu. Kasihan aja gitu anaknya yang usianya 1,5 tahun, vitaminnya tidak terpenuhi. Jadi mereka ngutang sama bapak? Iya, makanya bapak bantu dia. Dan rencananya besok mau antar ke rumahnya. Abdu yang masih anak-anak sangat mempercayai apa yang dikatakan oleh Hidayat. Ia juga tidak banyak tanya lagi setelah Hidayat memberikan jawabannya tersebut. Beruntung bukan Yayan yang menemukan susu formula itu. Jika Yayan yang menemukan, bisa jadi ia merengek ingin dibuatkan susu hangat. Setelah Abdu masuk ke kamar, tampak Hidayat menatap Sarah dengan perasaan kesal. Ia juga mengembuskan nafas kasar karena Sarah begitu ceroboh menyembunyikan susu formula itu dan akhirnya malah ketahuan Abdu. Maaf bang, cepat simpan ke tempat paling aman, jangan sembarangan lagi, ucap Hidayat mengibaskan tangannya untuk meminta Sarah membereskan masalah susu formula. Sebenarnya Sarah bukan sembarangan menaruhnya, namun hanya Abdu saja yang entah tiba-tiba bisa membuka lemari atas tempat meletakkan susu tersebut. Sarah memasukkannya ke dalam kresek hitam dan meletakkannya ke dalam panci besar. Ia yakin tidak mungkin ketahuan anak-anaknya nanti, karena jika dipikir-pikir, buat apa mereka menggeledah panci besar itu. Sarah kembali ke depan setelah menyimpan susu formula ke tempat paling aman baginya. Sudah selesai dek? Tanya Hidayat memperhatikan Sarah yang sudah kembali dari dapur. Sudah bang, semoga saja aman. Makanya lain kali harus hati-hati, jangan ceroboh. Beruntung Abdu percaya. Aku juga nggak tahu bang. Padahal lemari bagian atas juga sudah aku tutup rapat. Mungkin Abdu aja kali ada yang dicari, makanya nggak sengaja ketemu. Terang Sarah yang tidak terima, malah ia yang dikatai ceroboh. Jangan salahkan aku juga dong bang. Mereka berdua hanya duduk mengobrol sembari menikmati teh hangat serta cemilan. Tidak juga menonton televisi, karena di rumahnya tidak memiliki TV. Dan Hidayat tidak ingin berniat membelinya. Bang, masih gatal telinganya? Tanya Sarah yang tidak lepas pandangannya dari Hidayat yang terus-menerus menggaruk telinganya. Kalau nggak gatal, mana mungkin abang garuk dek? Ucap Hidayat sembari meringis kesakitan karena telinganya bukan hanya gatal tapi juga perih akibat luka. Udah dioles minyak angin ataupun balsem bang? Mana bisa dikasih begituan? Nggak diapa-apain aja udah perih banget ini. Tapi rasanya tangan abang tidak bisa berhenti untuk terus menggaruk. Jawab Hidayat merasa kesal karena Sarah bertanya begitu. Kayaknya abang ada salah makan nih dan alergi. Hari ini abang makan masakan kamu saja. Bahkan sebelumnya tidak memiliki masalah alergi. Ya juga ya. Terus telinganya ada digigit serangga apa gitu bang? Gak ada juga. Kalaupun digigit binatang, mana mungkin gatalnya bersamaan. Sarah pergi ke dalam kamar karena ia harus istirahat setelah seharian menatap perabotan di rumah baru. Dan ia juga harus bersiap untuk subuh ini karena harus melayani Petu seperti sebelum-sebelumnya.
Sarah sudah berbaring diikuti oleh Hidayat. Sarah yang sudah mengantuk merasa terganggu dengan kegiatan Hidayat yang menggaruk, menimbulkan suara yang sangat khas. "Berisik bang, aku mau tidur." "Tidur aja dek, gak perlu didengarkan," jawab Hidayat terkekeh. "Tidur di luar aja bang, suara tanganmu itu nyaring." "Gak mau ah, kalau kamu yang terganggu, kamu saja yang keluar dari kamar." Sarah membelakangi suaminya. Ia berbaring sembari menutup telinga dengan bantal agar suara garukan itu tidak mengganggunya. Sarah yang akhirnya sudah tertidur setelah mengomeli Hidayat yang baginya sangat mengganggu. Bahkan suaminya juga menolak untuk tidur di luar kamar. Berbeda dengan Sarah yang sudah terbuai di alam mimpi, Hidayat tidak hentinya menggaruk. Telinganya memerah dan berdarah. Padahal ia sudah meminum obat pereda gatal yang Mahrib tadi dibelikan oleh Abdu. Tapi nihil, reaksi obat itu hanya sebentar. Semalaman suntuk, Hidayat tidak bisa tidur. Rasa gatal terus membuatnya ingin menggaruk, padahal tangannya sudah lelah. Namun jika tidak digaruk, ia merasa malah sekujur tubuhnya yang kegatalan bersamaan dengan rasa merinding. Mata Hidayat sebenarnya sangat mengantuk, badan pun juga capek, namun rasa gatal memintanya untuk selalu terjaga. Tapi tidak masalah baginya tidak tidur semalaman, karena ia ingin menunggu Petu pulang. Pasti Petu membawakan uang yang banyak untuknya yang didapat dari rumah Bu Sukma. Hidayat sesekali menyeringai memikirkan Bu Sukma yang sombong itu kehilangan uang raib tidak tersisa. Karena sebelumnya Hidayat meminta peliharaannya itu untuk menguras habis-habisan uang si Sukma agar perempuan itu dimarahi habis-habisan oleh Bos Willy. Hidayat tersenyum walaupun ia hanya baru menghayalnya. Jam terus berputar dan tidak terasa si Petu akan pulang. Hidayat menunggu dengan tidak sabaran, bahkan ia menunggunya di ruang depan. Saat Hidayat mengintip lewat kaca, tiba-tiba tidak sengaja ia melihat Pak Yasin yang lewat. Hidayat sangat mengenali laki-laki baik itu, jalannya yang terang, dan suara motornya yang khas, bahkan peci putih tidak pernah lepas dari kepala beliau. Maka Hidayat bisa menebaknya jika memang Pak Yasin pergi ke pasar membawa karung dan timbangan di bagian jok belakang motor. Setelah Pak Yasin lewat, tidak lama Petu datang dari seberang jalan. Sambil terkikik pertanda ia sedang sangat senang. Namun ada yang janggal dari si Petu. Hidayat memperhatikannya dan ia baru ingat jika biasanya Petu pulang akan membawa uang di dalam butelanya. Tapi kali ini ia sama sekali tidak membawanya. Hidayat keheranan. Saat Petu sudah berada di depannya, Hidayat langsung menanyakannya, "Mana uang penghasilannya?" Petu terdiam. Padahal sebelumnya ia terus terkikik senang. Ia kali ini tidak membawa hasil dan melupakan perintahnya. "Mana uangnya?" Petu menggeleng lemah sambil berkata, "Maafkan Tuan, saya lupa." Cerita beralih ke sudut pandang Pak Yasin. Sebetulnya bukan satu atau dua kali saja saya melihat tuyul itu menyeberangi jalanan di tempat yang sama, yaitu dekat warung Buati. Ia menyeberangi jalan, lalu setelah itu hilang entah kemana. 1 bulan terakhir ini saja saya melihatnya di tempat yang sama dan hilang jika sudah tiba di seberang jalan. Awalnya saya mengira itu anak kecil, namun jika dipikir-pikir mana mungkin berkeliaran seorang diri ketika pukul dini hari. Tapi malam selanjutnya pun saya kembali melihat makhluk itu. Seketika saya langsung melajukan kecepatan motor saya untuk menabrak makhluk di depan. Namun saya selalu kalah cepat dan hilang tanpa jejak jika sudah sampai di depan rumah Hidayat. Beberapa kali saya hendak menabraknya tapi selalu gagal. Makhluk itu hilang dan tidak kelihatan lagi. Saya tidak mau sangka buruk sebenarnya terhadap keluarga Hidayat. Namun saya juga tidak bisa membohongi hati saya jika saya menuduh Hidayat yang melakukan pesugihan dengan memelihara makhluk itu. Apalagi yang saya dengar dari cerita orang-orang jika Hidayat sudah lumayan enak. Tidak pernah ngutang lagi, bahkan hutang di tempat lain pun juga sudah dia bayar. Bahkan dulu sering ia juga meminjam uang dengan saya ataupun dengan Yuni dan dia membayarnya dengan cara menyicil. Kami lumayan sangat akrab karena jika ada pekerjaan apapun, Hidayatlah yang lebih kuutamakan karena aku tahu ia sangat memerlukan uang. "Pak, ciri-ciri tuyul itu bagaimana sih?" tanya Yuni istriku yang terus-menerus memintaku untuk bercerita. "Gak tahu juga karena cuma lihat sekilas doang." "Kayaknya itu tuyul mau nyuri uang di rumah Hidayat deh. Bisa saja ya tuyul mencari rumah yang ada uangnya."
Gumam istriku menerka-nerka. Punya siapa ya Tuyul itu? Jadi parno aku nyimpen uang dalam celengan? Gak perlu repot-repot cari tahu siapa yang punya juga Bu. Nanti juga ketahuan suatu saat nanti. Dan ingat ya Bu, jangan berprasangka buruk dan jangan mengira-ngira siapa yang punya. Nanti malah jadi fitnah. Sambungku lagi menasihati Yuni, yang mana ia mengira itu pemilik tetangga baru yang baru pindah ke desa ini. Bukannya gitu Pak. Bapak hanya pernah lihat satu kali saja, atau pernah lihat juga sebelumnya? Baru satu kali. Sengaja tidak menceritakannya kepada istri tentang kejadian yang pernah saya alami beberapa kali melihat tuyul menyeberangi jalan. Tapi waktu itu saya sempat keceplosan tidak sengaja, hingga membuat istri saya terus mendesak dengan pertanyaan. Mau tidak mau saya menceritakan dengan seadanya. Khawatir istri saya itu ember dan membuat para warga mencurigai keluarga Hidayat ataupun tetangga yang baru pindah itu. Apalagi Yuni sering ikut berkumpul dengan ibu-ibu yang lain, bercerita apa saja. Tidak mau jika nanti ia malah bercerita panjang lebar. Saya setiap malamnya selalu pergi ke pasar dan turun dari rumah pukul 3 dini hari. Di saat orang-orang masih tertidur lelap, maka saya sudah di jalan dengan membawa karung dan juga timbangan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.